Tuhan tuh nggak mau. Kita hanya menginginkan berkat dan pemakaian Tuhan. Yang Tuhan mau, kita ngerti kehendak Tuhan. Tuhan gak mau. Kita hanya menginginkan berkatnya, pemakaiannya, tapi gak mau dengar firman-Nya. Gak mau dengar perintahnya dan gak mau melakukan kehendaknya. Matius 7, 21, 23. Kita baca sama-sama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba belajar firman ini. Di awal Yesus katakan di ayat 21, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Penting gak melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Penting. Ayat 22 bicara soal orang-orang yang kelihatannya dipakai Tuhan. Bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat. Apa yang salah dengan ini? Nggak salah. Tapi kita akhirnya mengerti bahwa Tuhan tuh nggak mau. Kita hanya menginginkan berkat dan pemakaian Tuhan. Yang Tuhan mau, kita ngerti kehendak Tuhan. Anda mau nikah sama orang yang hanya mau harta Anda? Yang hanya bisa bermewah-mewah dan menikmati fasilitas yang ada, tapi sementara dia tidak peduli apa yang Anda mau dengan dia? Waktu saya nangkap kenapa suami itu komplain tentang istrinya yang operasi, saya jadi ngerti gini. Sebenarnya bukan operasinya yang dia keberatan, karena mereka punya uang. Yang bikin dia kesal adalah istrinya tidak tanya pendapatnya. Tuhan bukannya tidak suka Anda bernubuat dalam namanya. Anda ngusir setan dan Anda menyembuhkan orang sakit. Semua itu baik. Tapi yang Tuhan tidak suka, kita hanya menginginkan pemakaian Tuhan tanpa mau ngerti isi hati Tuhan. Kita tidak mau tanya sebenarnya apa kehendak Tuhan. Karena gini, belum tentu kehendak Tuhan buat kita itu sekeren pemakaian Tuhan atas hidup orang lain. Pelayanan saya bukanlah pelayanan yang menjadi favorit buat hamba-hamba Tuhan. Terhitung jari hamba Tuhan yang mau melakukan apa yang Tangan Pengharapan lakukan buat Indonesia. Setuju? Kenapa orang gak suka pelayanan kami? Apa kerennya? Satu kali teman hamba Tuhan bilang gini sama saya, pelayanan Tangan Pengharapan adalah pelayanan buang-buang uang. Wow. Kenapa? Kalau kita bernubuat, itu keren disaksikan orang banyak. Kita bilang, hai kamu yang baju putih, sebentar lagi Tuhan akan mengirimkan berkat buat hidupmu. Bla 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 bla. Keren dilihat orang kan? Wow. Ngantri yang mau didoain udah kayak dukun. Ngusir setan, sakti banget. Menyembuhkan orang sakit, hamba Tuhan terkaya pasti nyembuhin orang sakit. Kenapa orang suka punya 3 pelayanan ini? Karena penggemarnya banyak, followernya terbanyak, namanya paling besar, paling tenar, paling kaya, pasti. Tapi yang buang-buang duit, habis khotbah, bawa duit ke pedalaman, buang duit, gak ada yang mau. Ngapain susah-susah ngurus orang? Anak bukan anak kita katanya. Tapi itu kehendak Tuhan bagi saya. Saya gak bisa milih. Saya dicap pendeta jualan kaos, biarin aja. Mereka kan gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kadang-kadang kita lebih milih berkenan di hadapan manusia daripada berkenan di hadapan Allah. Mari jangan cuma minta berkatnya, pemakaiannya. Tapi coba, apa sih sebenarnya kerinduan Tuhan buat saya gitu. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore.
Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.